Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggira Devia pada mata pelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11 Multimedia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai gambar bentuk dan gambar perspektif. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama, siswa setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mampu menjelaskan prinsip gambar bentuk maupun gambar perspektif dengan baik. Siswa juga diharapkan mampu menggambar gambar bentuk maupun gambar perspektif. Materi pertama, gambar bentuk. Gambar bentuk. Gambar bentuk ini terdiri dari dua kata, yaitu menggambar dan bentuk. Jadi secara sederhana menggambar bentuk ini adalah sebuah kegiatan untuk menggores, menggambar suatu bentuk. Menggambar bentuk juga diartikan sebagai kegiatan merekam objek 3D atau objek-objek yang ada di kehidupan sekitar kita ke dalam bidang datar atau dua dimensi. Jadi gambar bentuk ini adalah kita menggambar objek-objek 3D ke dalam bidang dua dimensi dengan tetap memperhatikan bentuk, warna, perspektif, proporsi, komposisi, dan gelap terang. Dapat kita lihat dari ketiga contoh gambar bentuk ini. Ketiganya membentuk sebuah bentuk yang ada di dunia nyata. Ada membentuk mangkok, ada guci, dan ada teko. Dan di sini juga tetap memperhatikan gelap terangnya. Di sini ada bayangan, di sini ada bayangan juga, terus semakin terang karena arah cahayanya dia dari sini. Gambar bentuk ini, pada perkembangannya istilah gambar bentuk hanya ditujukan untuk objek-objek benda mati. Dan istilah gambar bentuk yang ditujukan untuk benda-benda mati ini disebut dengan still life. Sedangkan objek-objek manusia disebut dengan menggambar model. Nah, yang tadi gambar-gambar dari bentuk-bentuk benda mati itu disebut still life, dan bentuk-bentuk manusia atau objek apapun itu disebut dengan menggambar model. Menggambar bentuk pada prinsipnya mengoordinasikan dua keterampilan yang dimiliki manusia, yaitu keterampilan dalam mengamati dan keterampilan dalam menuangkan pengamatan itu ke dalam kertas atau keterampilan tangan. Jenis-jenis gambar bentuk. Gambar bentuk ini dapat terbagi menjadi dua, ada gambar realis dan gambar pengembangan. Gambar realis dan gambar pengembangan. Kita lihat contoh gambar realis. Ini gambar realis. Kenapa dia disebut realis? Karena dia gambar yang membentuk sama dengan bentuk yang ada di dunia nyata. Dibuat semirip mungkin, senyata mungkin. Lihat aja di sini, pisangnya itu kan benar-benar nyata ya. Dibuat serupa dengan yang ada di dunia nyata. Beda lagi dengan gambar pengembangan. Kalau gambar pengembangan, dia adalah gambar-gambar yang dikembangkan dari gambar realis atau gambar realis yang dikembangkan, sama-sama aja ya. Contohnya seperti gambar yang kedua ini. Ada gambar anime nih, tokoh-tokoh anime. Itu adalah gambar pengembangan. Kenapa pengembangan? Karena terinspirasi dari manusia, tetapi dikembangkan. Matanya dibesarkan, mulutnya kecil sekali, hidungnya nyaris tidak ada misalnya, tapi dia lucu-lucu aja, cantik-cantik aja gitu kan. Ini gambar pengembangan. Contoh lainnya juga ada nih, SpongeBob. Kamu kenal kan dengan SpongeBob? Si Sponge yang ceria. Dia bentuk aslinya kan sponge, tapi dia dikasih mata, dikasih hidung, dikasih baju, dikasih tangan. Jadilah dia SpongeBob. Itu gambar pengembangan. Next, gambar perspektif. Gambar perspektif. Apa sih yang kita bayangkan, apa yang tergambar di dalam otak kita ketika kita mendengar kata perspektif? Perspektif atau sudut pandang.
adalah sebuah teknik atau metode dalam menggambar objek benda atau ruangan atau lingkungan yang lebih besar dari manusia. Teknik ini lahir karena keterbatasan jarak pandang mata dalam melihat sebuah objek. Kita pasti pernah merasakan, memandang sesuatu jika semakin jauh dari jarak mata kita, maka benda itu akan semakin kecil dan semakin hilang. Tapi ketika semakin dekat benda itu dengan mata kita, benda itu akan terlihat lebih besar. Nah, inilah yang mendasari gambar perspektif. Dalam gambar perspektif, ada dua unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada garis horizon dan ada titik hilang. Garis horizon ini adalah garis letak mata kita berada. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita meletakkan mata kita ini di garis horizon. Itu aja. Dan titik hilang ini adalah titik di mana benda-benda itu akan hilang. Nah, untuk menggambar perspektif ini, semua benda itu akan mengarah ke titik hilang ya. Seperti ini, ditarik garis semuanya ke titik hilang. Gambar perspektif jika dilihat dari banyaknya titik hilang, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perspektif satu titik hilang. Perspektif satu titik hilang ini adalah perspektif yang hanya memiliki satu titik fokus pada garis horizon. Hanya satu kan ya? 1 TH, titik hilang. Ini garis horizonnya. Nah, yang kedua, dia 2 titik hilang. 2 titik hilang ini perspektif yang memiliki 2 titik fokus pada garis horizon yang akan membentuk persimpangan dan membentuk sudut dari pertemuan 2 titik hilang tersebut. Jadi di sini ada 2 titik hilang nih, yang ini dan yang ini. Dia terletak pada satu garis horizon yang sama. Lalu ditarik garis dari titik ini ke atas, dari titik ini juga ke atas. Titik ini ke bawah, di titik ini ke bawah, sehingga terciptalah persimpangan ini ya gitu. Dan ada perspektif 3 titik hilang. Perspektif ini memiliki 3 titik fokus pada garis horizon, dan dia biasanya digunakan untuk menggambar suasana yang sangat luas, sangat besar, sangat tinggi, dan secara visual mengalami distorsi yang sangat tinggi. Contohnya gambar di samping ini, dia punya 3. Asalnya kayak gini nih ngegambarnya. 1, 2, dan ditarik lurus di sini 3. Titik hilang semua ini nih. Terus ini garis horizonnya. Jadi yang ketiganya dia narik di sejajar dengan garis horizon. Nah, dalam perspektif 3 titik hilang ini, jika situasinya outdoor, itu ada yang dinamakan dengan sudut pandang bird eye atau juga frog eye. Dilihat dari sudut pandangnya, gambar perspektif ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada perspektif bird eye. Bird eye atau mata burung. Yaitu sudut pandang yang diambil dari atas udara. Namanya burung, dia terbang, dia ngeliat benda-benda dari atas. Atau sudut pandang yang memposisikan mata kita seolah-olah berada di atas sebuah objek, melihat objek yang berada di bawah. Karena posisi mata kita ada di atas objek, karenanya garis horizon akan diletakkan di atas benda-benda ini. Garis horizon. Ini titik hilang. Berikutnya ada perspektif eye level, yaitu sudut pandang yang memposisikan mata kita seolah-olah berdiri normal, lurus memandang kepada objek. Lurus ke depan ya, memandang objek.
Dalam perspektif ini, bagian atas dengan bagian bawah itu terlihat seimbang. Jadi garis horizon atau mata kita letakkan di tengah-tengah kertas. Ini juga masih contoh dari perspektif eye level. Dia masih di tengah kertas ya, garis horizonnya, dan titik hilangnya dia masih di sini. Di tengah-tengah pokoknya. Yang terakhir ada perspektif frog eye atau mata katak. Mata katak. Katak biasanya dia ada di atas atau di bawah. Di bawah ya kan? Makanya perspektif frog eye ini memposisikan mata kita ada di bawah objek. Sehingga garis horizon kita simpan di bawah objek-objek kita. Objek-objeknya ada di atas garis horizon. Letak garis horizon akan berada di bawah gambar dan letak titik hilang tetap pada garis horizon ya. Ini contoh yang frog eye juga. Garis horizonnya dia ada di bawah kan ya, daerah sini. Nah, tarik garis ini 3 titik hilang sehingga dia kelihatan besar di bawah, kecil ke atas. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalian boleh ketik di kolom chat ya. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menggambar perspektif, khususnya gambar perspektif 1 titik hilang. Langkah yang pertama kita harus ngapain? Ayo. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis horizon. Kamu bisa nyiapin kertas, pensil, penggaris, dan alat gambar yang kamu punya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Di sini saya tidak pakai penggaris ya, jadi kalau misalnya ada yang agak belok-belok dikit ya gak apa-apa lah ya, maklumi aja. Nah, kita buat dulu garis horizon. Usahakan garis horizon ini kita buat eye level, dia ada di tengah kertas. Buat eye level dulu, terus kita tentukan titik hilangnya di tengah. Kita tandai garis horizon, titik hilang. TH. Oke, sudah sampai sini. Yuk, ikuti lagi. Kita buat bentuk kubus. Dia berada tepat di tengah garis. Kita buat seimbang atau kita buat yang eye level dulu. Kalau sudah kita buat kotak seperti ini, tinggal kita tarik garis secara tipis dulu ke titik hilang. Ini anggap aja masuk ke titik hilang ya. Titik hilang. Barusan saya tarik garisnya kan yang ini ya. Yang titik ini sama sudut yang ini. Kalau yang sebelahnya, yang sebelah kiri itu nggak usah sebenarnya, karena dia nggak akan kelihatan juga kalau ditarik ke sana. Tinggal kita tentukan akhirnya yang mana dan kita tebalkan. Nah, ini bentuk yang pertama. Dia eye level. Karena dia seimbang antara bagian atas dengan bagian bawahnya dan garis horizonnya ada di tengah-tengah dia. Berikutnya, kita akan buat bentuk lain. Kalian bisa buat satu huruf yang kalian mau. Di sini saya mau buat huruf B. Di atas garis horizon. Setelah kita buat seperti ini, kita tarik lagi garis dari ujung-ujung yang menghadap ke titik hilang. Tarik garis secara tipis. Kalau yang melengkung kayak gini, kita cari ujungnya aja, tarik secara tipis. Ini juga yang dalamnya, kita tarik secara tipis. Lalu kita buat garis ketebalannya. Nah, ini dia huruf B-nya berada di atas garis horizon. Berarti ini adalah perspektif from eye. Karena mata kita ada di bawah objek.
Dan terakhir, kita buat bentuk di bawah garis horizon di sini. Bentuk apa ya? Kita bentuk kursi kali ya. Kita lurus dulu. Jadi ini semua ujung-ujungnya kita tarik ke titik hilang. Kalau pakai penggaris ya, secara manual ini akan lebih rapi. Nah, kayak gini. Karena objek kursi ini dia berada di bawah garis horizon, artinya mata kita ada di atas objek, berarti yang ini dia bird eye. Oke teman-teman, sampai sini. Paham ya? Paham ya kan? Gampang banget kan untuk gambar perspektif? Mudah kan? Kalian pasti bisa mencobanya. Setelah kalian buat gambar perspektif seperti ini, kamu bisa menambahkan shading untuk membuat gambar ini semakin realistis. Misalnya nih, kita tentukan arah cahayanya dari sebelah kiri. Kalau dari sini berarti bayangan akan ada di sini. Bayangan akan terbentuk sebelah sini. Dan prinsip yang kita tahu, bentuk yang membelakangi cahaya itu akan tampak lebih gelap. Berarti yang ini kita gelapkan, full block gelap, karena dia tidak terkena cahaya sama sekali. Dan bagian depan ini dia bisa dari gelap ke terang, karena bagian atasnya dia terkena cahaya. Itu. Jadi setelah kamu menggambar perspektif, kamu juga akan menggambar bentuk. Nah, begitu ya. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.